Dalil dari Al-Quran diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan hasunglah wahai setan kepada siapa saja yang kamu sanggupi dengan suaramu. Surat Al-Isra ayat ke-64. Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu cara setan menjerumuskan manusia dalam kesesatan adalah dengan menggunakan suaranya. Di antara penafsiran suara setan itu adalah nyanyian, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau juz kelima halaman 86 dari imam besar ahli tafsir generasi tabi'in. Generasi tabi'in mempelajari tafsir dari sahabat. Sahabat mempelajari tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Mujahid rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan suara setan adalah al-lahwi wal gina, permainan yang melalaikan dan nyanyian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan perkataan yang sia-sia, ucapan yang tidak berguna. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa dasar ilmu dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan mereka. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ayat ini berbicara tentang golongan yang akan mendapatkan azab yang menghinakan karena di antara perbuatan mereka adalah menyesatkan manusia dengan ucapan sia-sia atau perkataan yang tidak berguna. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an dan tafsirnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita di antara tafsir ucapan yang sia-sia atau perkataan yang tidak berguna itu adalah al-ghina, nyanyian. Bahkan beliau bersumpah sebanyak 3 kali, wallahilladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada satupun berhak disembah kecuali Dia. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau juz ke-21 halaman 39, begitu pula Ibnu Katsir dalam tafsir beliau juz ke-6 halaman 330 menyebutkan riwayat ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah 3 kali. Yang dimaksud dengan ucapan sia-sia atau perkataan yang tidak berguna yang Allah larang dalam ayat tersebut adalah nyanyian. Ibnu Katsir rahimahullah di halaman 331 dari juz ke-6 juga berkata, wa kadza qala Ibnu Abbasin wa Jabir wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Makhul wa Amr bin Shu'aib wa Ali bin Badimah. Penafsiran yang sama kata beliau juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, Ali bin Badimah. Ini tokoh-tokoh ulama ahli tafsir dari generasi pertama umat Islam, sahabat tabi'in. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, ini masih dalam tafsir Ibnu Katsir, unzilat hadhil ayah wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Fil ghina wal mazamir. Ayat ini turun berbicara tentang nyanyian dan alat-alat musik. Itulah yang dimaksud menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.